Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang, selamat beribadah untuk kita pada hari ini Minggu 3 Mei 2020 dengan tema Bersoraklah bagi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Jemaat HKBP Bukit Tinggi yang saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita untuk memasuki minggu jubilate ini, yang mengajak kita bersorak bagi Tuhan. Walaupun saat ini kita masih di dalam suasana pandemi virus corona ini, karena itu pujilah Dia yang Maha Besar, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan dimanapun kita berada, biarlah mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Kami mengundang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk menyatukan hati dan pikiran dengan rasa sukacita, bersorak-sorai di dalam memuji Tuhan. Pujilah Dia, nyanyikanlah sorak-sorai bagi Tuhan Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Sebab kekuatan-Mu sangat besar, ya Tuhan. Musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Benar dan Maha Kudus, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari bahaya yang pada saat ini ada di hadapan kami melalui virus corona COVID-19 ini,
yang membuat kami di dalam ketakutan. Sebahagian dari saudara-saudari kami kehilangan pekerjaan karena pandemi virus corona ini. Bantulah kami menghadapi semua ini, serta pimpinlah kami sampai akhir hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami, supaya kami tidak tersesat dari jalan yang benar itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang diambil dari ayat bulanan bulan Mei ini, yang tertulis di Markus 16 ayat 15. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang kepada kami. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dari ayat 15 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Habib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir
lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan konfirmasi warta jemaat untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari Majelis HKBP Bukit Tinggi mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua di dalam persekutuan ibadah Minggu kita hari ini di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Konfirmasi warta jemaat Minggu hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, artinya bersoraklah bagi Tuhan. Yang kedua, sehubungan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi terhitung mulai tanggal 22 April sampai 5 Mei 2020. Pada poin ketiga, yaitu larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, maka A. Kebaktian ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Bersama-sama dengan keluarga, kita bisa mengikuti acara ibadah yang sudah disediakan gereja dan mengikuti YouTube dan Facebook HKBP Bukit Tinggi. B. Seluruh sermon kategorial yaitu PA Remaja, PA Ina Selasa, Ina Naomi, Mother Voice, sermon Perhalado, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen serta kebaktian WIB tidak diadakan sampai pengumuman lebih lanjut. Yang ketiga, posko COVID-19. Mencermati COVID-19, marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang, yaitu masker, vitamin, sembako, dan lain-lain, atau sumbangan uang atau finansial. Kepedulian ini dapat diserahkan kepada penatua atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat membutuhkan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Yang keempat, perbaikan bangku gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Bukit Tinggi bahwa semua bangku gereja yang rusak telah selesai diperbaiki dan dipleto atas bantuan material dan tenaga personil Kodim 0304 Agam yang dipimpin oleh Dandim Letnan Kolonel Victor Andika Cokro. Pimpinan jemaat, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih banyak dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Dandim dan seluruh anggota Kodim 0304 Agam di dalam pekerjaan dan pengabdiannya sebagai anggota TNI. Yang kelima, berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki kepada keluarga Hatam Bolon Ibu Guru Simangunsong dari 4 Sanjay pada tanggal 20 April 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Konfirmasi rekapitulasi penerimaan keuangan. Yang pertama, persembahan Minggu tanggal 29 Maret 2020
Rp385.000. Yang kedua, persembahan minggu tanggal 5 April 2020 Rp315.000. Yang ketiga, persembahan Jumat Agung tanggal 10 April 2020 Rp490.000. Yang keempat, persembahan minggu Paskah tanggal 12 April 2020 Rp735.000. Yang kelima, persembahan minggu tanggal 19 April 2020 Rp2.325.000. Persembahan yang keenam, persembahan minggu tanggal 26 April 2020 Rp1.291.000. Yang ketujuh, persembahan posko COVID-19 Bukit Tinggi Rp300.000. Yang kedelapan, ucapan syukur Rp300.000. Yang kesembilan, bakti Paskah Rp2.735.000, jumlah Rp8.876.000. Kami dari Majelis Gereja HKBP Bukit Tinggi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang melaksanakan ibadah Minggu Jubilate dan yang menyerahkan persembahan kebaktian Minggu melalui Parhala Duit. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah konfirmasi keluarga jemaat untuk kita pada Minggu hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Mari kita sambut firman Tuhan untuk Minggu Jubilate hari ini. Tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian Daud. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegahlah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Bersorak-sorai kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, marulupuluk tudebata. Inilah topik Minggu Jubilate hari ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa sorak-sorai itu
ditujukan kepada Allah. Jangan sampai salah alamat. Karena kalau salah alamatnya ibarat surat, sudah pasti kurang baik dan kurang berguna nantinya. Jangan kepada manusia, sekali lagi, jangan kepada kekuatan dunia ini dialamatkan sorak-sorai sukacita, ungkapan syukurnya. Jangan kepada kehebatan yang ada di perilaku dunia ini. Harus dipastikan alamatnya kepada Tuhan. Dan pastikan lagi bahwa sorak-sorai itu, jubilate itu harus merupakan ungkapan syukur, roha mauliata, ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena rahmat Tuhan yang kita terima. Karena itu kalau kita juga menyatakan sebagai orang patah horas, mudah-mudahan ada pemahaman baru, jangan hanya ini sekedar ucapan salam. Karena kebetulan kata horas ini sudah merupakan kata yang publik ini. Termasuk orang luar negeri kalau berjumpa dengan temannya orang patah pasti menyatakan horas. Sebab apa? Sebab akhir-akhir ini makin banyak orang Kristen menghubungkan kata horas ini bukan hanya sekedar salam, tapi menghubungkan kepada rahmat Tuhan. Sehingga lebih semangat dia menyatakan horas, karena horas itu adalah singkatan dari hanya oleh rahmat selamat. Lagi horas itu hanya oleh rahmat selamat. Membantu pemahaman kita memahami Nash'atul Tawarikh pasal 16 ini, saya akan memberikan ayat kunci. Ini penting ini. Kita tahu kalau masuk rumah yang dicari yang pertama kunci kan? Kalau nggak ketemu kuncinya, meski di depan rumah, jangan bisa masuk. Makanya kunci ini sekarang banyak nama-nama. Ada kunci pengaman, ada kunci serak, ada master key, dan ada kunci pas. Pokoknya banyak jenis kunci sekarang. Karena itu satu ayat kunci untuk memahami perikop kita hari ini. Saya akan bacakan ayat 34. Dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Madung mulia Tuhanmu di Jehovah, aina bahasa doinan, rodi sendiri milik kado asih rohani. Orang-orang Ibrani kalau memasuki ibadah sering menyatakan ini dalam bahasa Ibrani, hodula donai kileolam kasdo. Kalau mereka menyanyikan ini, hodula donai kito kileolam kasdo. Bapak Ibu saudara, ketika saya katakan mengajak kita semua bersorak-sorai, bernyanyi riang gembira, mengungkapkan ungkapan syukur dengan penuh sukacita, pasti seketika Anda bertanya, bagaimana yang pendeta bersorak-sorai dalam kondisi yang sedang kita hadapi? Sudah lebih 1 bulan stay home di rumah, tidak bisa bebas bekerja seperti sehari-hari. Virus corona COVID-19 masih mengancam.
Di mana-mana sekarang masih banyak yang terpapar dan juga yang meninggal sebagai korban daripada virus corona. Rasanya seperti gak nyambung mengajak bersorak-sorai, berjubilate dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu saudara, itu hal yang wajar, hal yang umum. Karena memang biasanya kalau orang bersyukur, ya karena mungkin karena ada kenaikan pangkatnya, tambah rezekinya, naik ke kelas dia, karena ulang tahun dan lain-lain, itu yang umum. Bagi saya wajar kalau tadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana bersyukur, bersukacita, bernyanyi dengan riang gembira, bersorak-sorai dalam kondisi yang seperti kita hadapi saat ini. Tetapi kita lupa sebetulnya bahwa ungkapan untuk bersyukur itu secara alkitabiah tidak dibatasi dengan situasi dan tempat. Sebab ketika kita membaca 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kami. Mandok mulai mahamu siapa sanggup ayo dibagi di bata sian kamu marti ide Yesus. Itu berarti dalam segala hal, dalam segala situasi, dan apapun bentuk kehidupan yang sudah dijalani, dia harus bersyukur. Sekali lagi memang biasanya pemahaman umum melakukan ibadah syukur, panggil pendeta, undang banyak orang untuk bersukacita karena hal-hal yang saya katakan tadi. Ada karena kenaikan eselonnya, tambah rezekinya, tambah berkahnya, naik kelas dia di perguruan tinggi, itu memang. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, secara etimologi perkataan bersyukur itu dari kata tentang ada 3 arti. Arti yang pertama dari itu adalah berpikir. Ini mau menyatakan siapa yang selalu memikirkan Allah. Di waktu dia sedang di dalam aktivitas sehari-hari, di waktu dia di dalam sekolah, di waktu dia dalam keadaan ada persoalan kehidupan, di waktu dia mendapatkan sukacita, ia memikirkan Tuhan itu sama dengan sudah bahagia daripada bersyukur. Itu yang pertama. Lalu arti yang kedua adalah mengingat. Ia mengingat Tuhan waktu sehat dan sakit. Ia mengingat Tuhan waktu untung dan rugi. Ia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan sama seperti di dalam 1 Tawarik pasal 16. Umat Israel mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mulai mereka dari perjalanan di Mesir, dilindungi, diselamatkan, ditolong oleh Allah, sampai mengembala kemudian di padang sampai ke tujuannya di tanah Kanaan. Mereka ingat itu semua. Sama dengan sudah bahagia daripada bersyukur. Dan yang umum itu tadi
artinya berterima kasih. Karena yang mendapatkan berkat dari Tuhan, berkat kesembuhan, rezeki, dia berterima kasih. Karena itu pemahaman untuk bersyukur itu jangan sampai sedih. Bukan berarti kalau dia bersyukur harus ketawa dari pagi sampai sore, tertawa terus dari Januari sampai Desember. Nah, ini sudah jadi masalah. Coba bayangkan kalau ketawa dari pagi sampai sore, dari Januari sampai Desember. Orang akan bilang nanti dia ini sudah lari kepepet. Sudah perlu nanti akan dibawa ke Grogol di Jakarta Barat. Yang ada di sana disebut rumah sakit sumber kuasa. Jadi bersyukur itu bukan sebatas smile, senyum, tertawa terus, tidak. Jadi tidak salah lah Paulus kalau berkata mengucap syukur dalam segala hal, itu berarti kita memuliakan Tuhan itu di dalam segala sesuatu. Kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan meskipun kita dalam kondisi yang sedang menghadapi persoalan kehidupan, dan kita berterima kasih karena mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Itu semua disebut dengan bahagia daripada bersyukur. Puji Tuhan, sudah lebih dari 1 bulan ya jemaat HKBP Bukit Tinggi beribadah di rumah masing-masing setelah resmi pemberlakuan PSBB dalam rangka memutus mata rantai serangan virus corona COVID-19. Saya melihat semangatnya beribadah tetap terpelihara, termasuk dalam berbagi kasih dengan memberikan bakti paskahnya dan sumbangan untuk posko COVID-19 maupun buat syukurnya sebagai persembahan setiap selesai ibadah hari Minggu. Saya melihat dengan penuh sukacita diberikan oleh jemaat HKBP Bukit Tinggi. Terutama akhir-akhir ini saya lihat saling berbagi dalam informasi supaya seluruh jemaat saling mengetahui untuk sesuatu yang penting. Ini juga patut diapresiasi, dan itu adalah bahagia daripada berbagi. Sebagaimana kita tahu dalam kondisi stay home, kita sampai kapan ini waktunya akan berakhir. Memang salah satu yang utama adalah informasi yang penting demi kebaikan kita bersama. Kita tahu saat ini internet begitu super sibuk digunakan oleh semua orang akibat pentingnya informasi. Makanya tidak heran akhir-akhir ini semakin ditekankan information is power, katanya, bahwa informasi itu menjadi sesuatu kekuatan yang penting dan menentukan di tengah kondisi kita ini sedang stay home. Jadi bukan hanya berbagi dalam bentuk uang sumbangan, tetapi informasi itu sangat penting. Karena melalui informasi ini jadi kita tahu sekarang ini kalau panitia Sinodego dan HKBP bisa kita tahu melalui informasi YouTube-nya, sehingga dikatakan tanggal 19 sampai 25 Oktober 2020 Sinode Godang HKBP akan dilangsungkan apabila sudah
berakhir nanti juga COVID-19. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sosok Daud memberikan contoh yang dapat mempengaruhi generasi untuk menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta berkuasa atas segala sesuatu yang diciptakan. Daud menyadari hal itu, sebab sebelum dia menjadi raja, Daud itu adalah seorang yang tidak siapa-siapa. Dia hanya seorang penggembala yang hari hidupnya berada di atas bumi. Tapi tiba-tiba oleh kemurahan rahmat Allah, ia dirubah kehidupan 360 derajat. Daud yang menjadi raja menggantikan Saul, dan dia berubah tempatnya dari hari-hari yang berada di atas gunung, berubah ke tempat yang megah di ibu kota Yerusalem, di istana raja. Tetapi Daud tidak menjadi sombong. Dia tidak lupa darahnya, seperti kata orang, jangan seperti kaca lupa akan. Justru dalam kebetulan yang Daud ucapkan sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan dalam nas hari ini, ia mengaku berkata bahwa Allah lah yang menjadi raja atas kita. Bukan hanya merajai manusia, tapi Allah juga yang merajai segala alam semesta. Karena Dia yang menciptakan alam semesta, yang mengendalikan kehidupan baik langit maupun bumi. Karena itulah dalam konteks inilah Daud mengungkapkan di dalam nyanyian sorak-sorai bahwa baik alam maupun tumbuhan, pepohonan, semua makhluk yang hidup harus ikut bersukacita mengagungkan kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara semua yang hidup, memelihara alam semesta, termasuk gemuruh laut dan pepohonan, ikut mengambil bagian bersukacita atas kasih karunia Allah. Harus kita lihat bahwa Daud bersyukur itu adalah menjadi gambaran dari kerendahan hati. Karena itu orang yang rendah hati, dia akan selalu mengagungkan kebesaran. Orang yang rendah hati, dia akan terus meninggikan nama Tuhan, Sang Pemelihara, Sang Penyelamat, Sang Pencipta. Dan inilah kerendahan hati ini Daud menggambarkan seolah-olah dia tidak berdaya sama sekali. Karena itu dia merendahkan dirinya kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon keselamatan agar dia diluputkan termasuk umat Israel yang dipimpin, membutuhkan pembelaan, keajaiban dari Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Sebenarnya banyak yang ajaib yang kita terima hari lepas hari, banyak. Begitu kita bangun pagi bernafas sehat, itu sudah tanda keajaiban. Itu mukjizat yang besar. Tergantung kita melihat apa tidak, mengimani hal itu sebagai pemberian Tuhan atau tidak.
Bagi saya, mujizat yang besar sebenarnya inilah. Apabila kita setiap hari mengalami pertobatan, perubahan hidup dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, itulah sebetulnya mujizat yang besar. Daud memang sempurna, yang tanpa masalah. Kehidupannya sering jatuh bangun, naik turun, menghadapi ancaman dan bahaya. Tetapi dia menyadari bahwa Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang sangat besar dan dahsyat, yang tentu dapat menghandle segala persoalan kehidupan itu, termasuk karena persoalan yang kita hadapi virus corona COVID-19. Karena itu Daud mengatakan harusnya terpujilah Tuhan itu di sepanjang masa diungkapkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, sehebat apapun kepopuleran Daud, raja yang sukses, tetapi Daud juga menghadapi persoalan kehidupan. Dia tidak merasa dirinya sempurna tanpa ada persoalan. Memang di dunia ini gak ada manusia yang sempurna. Nobody perfect, gak ada. Ketika semua orang mengakui, menyadari dirinya ini butuh pertolongan Tuhan, butuh keselamatan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan, maka dia akan melihat segala aspek kehidupan yang dijalaninya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian memuliakan nama Tuhan. Karena kalau ada kerikil di dalam kehidupan kita, itu supaya kita ini hati-hati sebetulnya. Kalau ada orang berduri, supaya kita waspada. Dan kalau kita ada mengikuti persimpangan jalan, kita dituntut untuk memilih dengan cermat. Dan kalau ada penderitaan, adalah mengundang supaya kita datang kepada, dekat kepada, berbalik kepada. Kalau penderitaan itu karena akibat pelanggaran kita kepada kehendak Tuhan. Dan kalau ada air mata di dalam kehidupan kita ini, itulah supaya kita rendah hati. Karena dalam menjalani kehidupan ini sebetulnya harus betul-betul selalu mengingat, memikirkan kehendak Tuhan dan kekuatan Tuhan bersama kita. Memang banyak alasan orang bersyukur, banyak alasan orang bersorak-sorai, bersuka cita kepada Tuhan. Dan bagi Daud alasan yang utama ialah sehingga dia menari-nari, bernyanyi, bersyukur penuh dengan riang gembira adalah karena tabut perjanjian ini telah bisa ditempatkan di satu tempat kudus yang sudah disediakan Daud di kota Sion di Yerusalem. Kita tahu bahwa tabut perjanjian itu adalah singgasana daripada Allah, tempat kehadiran Allah. Dan di mana ada tabut perjanjian itu, maka umat Israel selalu dimenangkan di dalam perjalanan kehidupan. Di mana berada tabut perjanjian itu, dari situ Tuhan memberkati umat. Itulah sebabnya
Daud sangat bersukacita dan dia sangat penuh dengan kesenangan hati untuk bersorak-sorai kepada Tuhan, sebab tamu perjanjian itu sudah kembali ke tempat yang semula. Perlu kita ketahui bahwa sebelum tamu itu diangkat, kalau kita baca dalam 1 Tawarik yang ke-13, ternyata ketika tamu itu pertama-tama diangkat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan mereka mengalami musibah pada waktu mengangkat yang pertama itu karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Uzia meninggal dan Daud merasa sangat terpukul. Sebenarnya Daud menyadari bahwa itu suatu kesalahan karena tidak mengikuti instruksi Tuhan. Dan setelah dilakukan kembali dengan mengikuti rencana Tuhan yang nanti bisa kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 15, maka Tuhan melindungi setiap anak-anak. Itulah yang mengangkat pujian dalam 1 Tawarik pasal 16 yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kadang kita bisa mengalami penderitaan karena kelalaian yang kita lakukan sendiri. Tapi kita harus mengingat bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan itu adalah suatu pelajaran bagi kita, bahwa sebenarnya Tuhan itu dekat, Tuhan itu setia yang selalu mau menepati janjinya untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Sekali lagi, Tuhan itu sangat dekat dengan kita dan selalu ingat akan janjinya dan akan menepati janjinya asal kita setia kepadanya di dalam pengembaraan hidup yang kita jalani. Dalam pengembaraan umatnya hingga sampai ke tempat tujuan yang dijanjikan, Tuhan tetap melindungi dan Tuhan tetap menolong. Ia lebih dahsyat dari segala musuh-musuh apapun namanya. Inilah yang membuat kita supaya semakin berpengharapan, supaya kita tidak khawatir menjalani hidup walau sedang dalam kondisi bahaya mencekam. Jangan bersungut-sungut, tetapi menjadikan suatu kepercayaan untuk berdiri teguh di tengah janji-janji Tuhan ketika kita melewati hal-hal yang sukar di dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita renungkan beberapa hal dari sorak-sorai jubilate yang diungkapkan oleh Daud. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kasih Tuhan itu tidak bersifat sementara, tetapi untuk selamanya. Orang yang banyak bersyukur kepada Tuhan, orang yang banyak dengan penuh sukacita kepada Tuhan, itulah yang selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Daud waktu dia menari-nari, bersorak-sorai, bernyanyi, bersyukur, yang melakukan sepenuh hati, bukan setengah hati, bukan seperempat hati, tetapi dengan segenap hati, segenap kekuatannya, dan segenap akalnya. Ia bersukacita, bersorak-sorai, mengagungkan
Tuhan yang penuh dengan rahmat. Dan kalau kita ingat sebelum nas ini, sebelum Daud melakukan ritual yang menari-nari itu, yang bersorak-sorai itu, dia sudah terlebih dahulu membagi-bagi berkat kepada setiap laki-laki, setiap perempuan, semua orang Israel yang ikut dalam anak-anak itu, yang dipadu dengan suara nyanyian yang dipimpin oleh Asaf bersama rombongannya yang luar biasa dengan musikal yang indah. Jadi kita bisa bayangkan arak-arakan itu yang luar biasa. Mereka tiap orang dibagi sekeping roti, dibagi juga sekerat daging. Artinya sebelum melakukan ibadah yang luar biasa, mereka sudah duluan diberikan berkat, dibagikan. Daud berbagi kasih, sehingga power suaranya tidak perlu diragukan lagi waktu melakukan sorak-sorai yang luar biasa. Mesti sebetulnya mereka itu semua dengan tulus ikhlas bernyanyi memuliakan Tuhan, menari-nari atas kebesaran Tuhan. Tetap ada saja yang tidak ikut dalam barisan. Kalau kita membaca sebelum pasal 16 itu, adalah putri daripada Saul ketika dia menjenguk atau melihat dari jendela Daud yang sedang menari dengan penuh sukacita, tulus ikhlas itu. Justru dia merendahkan Daud di dalam hati, seolah-olah mengolok-olok, seolah-olah merendahkan Daud yang diangkat Tuhan sebagai raja yang kedua untuk umat Israel. Apa yang membuat seperti itu? Kalau dikatakan di dalam ayat 29 pasal 15, ketika Daud berjanji Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hati. Begitulah kalau hati seseorang sudah dirasuki dengan sifat individualistis, kesombongan, dibungkus dengan merek kecemburuan, dia akan melihat segala sesuatu yang indah bukan kita. Makanya kalau kita bicara kecemburuan roh ini hati ini sangat luar biasa, dampaknya menghancurkan. Bagi saya, perang dunia pertama yang menghancurkan seperempat jumlah manusia di dunia ini bukan terjadi tahun 1914, tidak. Perang dunia pertama terjadi di dunia ini yang memakan korban seperempat jumlah di dunia justru pada zamannya Adam. Kenapa? Bukankah dulu 4 orang manusia, Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Abel. Oleh karena kecemburuan daripada Kain yang membunuh Abel, tinggal 3 orang. Apa yang membuat adalah kecemburuan ini. Dan ini sampai sekarang ada. Saya jadikan cerita teman cerita begini. Ada satu keluarga yang sudah duluan di sana depan. Kemudian beberapa lagi ada tetangganya di tempatnya yang sama. Tetangganya yang beli mobil, dia yang pingsan. Aneh. Tetangganya yang mobil dia pingsan. Kalau sampai di sini masih lumayan. Setiap pulang suaminya dari kantor bisa ngomong istrinya, Pak, dia tidak itu. Baru mereka ini di sini sudah dapat rumah baru, dapat mobil, akhirnya perasaan
suaminya jadi tertekan terus. Orang yang menambah rezekinya, tambah berkahnya, suaminya yang dia tekan. Lama-lama suami jadi sakit. Harusnya sebetulnya dia senang kalau tetangganya tambah berkah. Kan kalau semua tambah berkah itu pasti dia akan diakhiri berkah. Kalau dia berpikir secara positif. Makanya orang yang sudah dirasuki hatinya dengan pikiran-pikiran yang selalu negatif, memang susah menikmati seperti itu. Nanti kalau dia lihat orang sedang jalan, umpamanya Pak dengan baju yang bagus, pasti dia nanti kesenangan dia itu. Wah, ini masih pakai baju baru, udah tahu kondisi stay at home. Dan kalau umpamanya dia dengar ada orang perguruan tinggi anak temannya, dia akan ngomong, oh paling disobo-sobo. Pokoknya nggak ada yang positif. Nah orang seperti ini memang orang-orang perlu bertobat. Karena itu tidak gampang kita senang dengan kesenangan yang lain kalau kita ini tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Karena itulah jauh yang menari-nari itu, yang bersuka-cita itu, yang melakukan dengan Tuhan tidak peduli dengan persoalan yang dihadapi. Makanya Saul dan semua perangkat yang dia dapatkan dari Tuhan dicabut oleh Tuhan karena dia tidak lagi tulus, tidak lagi melakukan kehendak Allah, tidak lagi selalu melihat Tuhan itu sebagai raja untuk dirinya, sebagai raja untuk kehidupan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah kita menangkap pujian untuk Tuhan hari ini? Pastikan Bapak Ibu dalam ibadah menuju bulan hari ini harus mengangkat pujian untuk Tuhan hari ini. Biarkan habis setiap pengibaran apapun yang kita alami, kita mau mengangkat pujian hari ini. Jangan putus asa, jangan putus berharapan. Tuhan selalu hadir dekat dengan kita, selalu hadir dan dekat dengan kita. Asal kita terus bersandar kepada-Nya. Yang ketiga, jadikanlah Tuhan sebagai Raja yang merajai kehidupan kita, sehingga kita akan selalu dimampukan bersukacita dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal, bersorak-sorai untuk mengagungkan namanya yang hebat. Sebab pada waktunya kita juga akan diselamatkan dan kita juga akan dimenangkan dari segala kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selamanya. Maka seluruh umat mengatakan, termasuk kita jemaat AKBP Bukit Tinggi, termasuk yang juga menggunakan ibadah ini di berbagai tempat, yang menonton YouTube AKBP Bukit Tinggi ini akan mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah pujian kami hari ini Tuhan dengarkan sehingga menjadi sukacita kami yang harum di hadapan. Ajar kami untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan dan kami mensyukurinya, sebab Engkaulah yang memelihara, yang melindungi, yang menyelamatkan alam semesta ini dan insan manusia yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi satu mengumpulkan persembahan bersorak-sorai seluruh bangsa.
sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.